Hai, what's up guys? Selamat datang di Movie Blogs Channel. Oke, pada edisi kali ini, gua bakal kasih alur cerita dari sebuah film yang super keren banget buat kalian semua. So, jangan kemana-mana, simak terus dan selamat menikmati. Film keren yang bakal gue rekomendasiin kali ini berjudul American Sniper. Film yang bergenre action drama ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang bercerita tentang perjalanan hidup seorang prajurit marinir Amerika yang tergabung dalam pasukan khusus penembak jitu alias sniper yang bernama Chris Kyle. Tokoh Chris Kyle pada film ini diperankan oleh aktor hebat Bradley Cooper. Dia juga pernah sukses di beberapa film lain, di antaranya film keren Hangover, atau juga yang baru-baru ini sukses besar bersama Lady Gaga dalam film A Star Is Born. Awal mula cerita, Chris merupakan seorang pemilik peternakan di pinggiran kota Texas. Sedari kecil, Chris sudah mahir menembak menggunakan senapan karena sering diajak berburu rusa di hutan oleh ayahnya. Selain itu, dia juga merupakan seorang cowboy rodeo yang ahli menunggang kuda. Pada suatu hari, Chris yang lagi galau karena baru saja diselingkuhi oleh pacarnya, merasa tertarik dan berminat untuk bergabung pada Kesatuan Marinir Amerika. Dengan tekad yang kuat, Chris berhasil menjalani setiap sesi uji latihan yang diselenggarakan, termasuk uji latih ketahanan fisik dan stamina. Chris pun mampu menuntaskannya. Meskipun berat, dengan gigihnya Chris terus berusaha menyelesaikan setiap sesi uji latihan tersebut. Apalagi dalam sesi yang berhubungan dengan kemampuan yang telah dia miliki sedari kecil, yakni uji menembak. Pada sesi ini, Chris mampu mengumpulkan nilai yang sangat memuaskan, karena tingkat keakurasian tembakan Chris yang tinggi membuat tembakan yang dia lepaskan selalu berhasil mendarat mulus tepat pada sasaran. Chris sangat unggul dan menguasai sesi ini, dan karena kemampuan ini semua, Chris akhirnya berhasil lolos dan memenuhi persyaratan untuk bergabung pada Kesatuan Khusus Pasukan Penembak Jitu alias Sniper. Suatu kali Chris yang lagi asik nyantai bersama teman-temannya di sebuah bar dibuat terkesima oleh sosok seorang gadis cantik bernama Taya. Taya di sini diperankan oleh aktris Sienna Miller. Chris pun mencoba untuk PDKT, hingga akhirnya terjadilah percakapan yang hangat pada malam itu. Semakin hari, mereka berdua semakin dekat dan merasakan ada kenyamanan serta kecocokan satu sama lain. Benih-benih cinta pun telah tumbuh di antara mereka. Mereka menjalani hubungan tersebut dengan lebih serius. Setiap kebersamaan selalu mereka jalani dengan penuh kemesraan. Suatu sore mereka berbincang serius tentang masa depan hubungan mereka. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah tepat sebelum Chris ditugaskan dan akan dikirim pada daerah konflik di Timur Tengah, tepatnya Irak. Mereka tampak bahagia dalam sebuah pesta yang sederhana. Pada penugasan pertamanya di Fallujah, Irak, Chris ditugaskan untuk ikut berpatroli, menjaga serta mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pasukan Amerika. Chris yang sangat piawai dengan senjatanya itu mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik. Dan Chris pun sering dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit dan juga berbahaya. Walaupun demikian, semua ancaman yang selalu datang masih dapat diredam dan ditumpas dalam kerjasama yang baik antara Chris dan teman-temannya. Terbukti dengan banyaknya jatuh korban tewas pada pihak musuh. Suatu kali, sebuah tembakan yang Chris lepaskan akhirnya mampu menghentikan sebuah bom mobil yang datang mengancam. Sebuah peluru berhasil bersarang pada tubuh sang supir bom mobil itu. Bom tersebut hanya meledak jauh dari posisi mereka.
aksi Chris tadi akhirnya bisa menyelamatkan teman-temannya yang sedang berpatroli, dan misi pun bisa berjalan dengan lancar. Karena keahlian dan prestasi yang mentereng tersebut, nama Chris pun mulai dikenal di kalangan teman-teman sesama pasukan Amerika. Kabar pun berhembus dengan cepat. Bahkan kemampuan yang Chris miliki juga membuat namanya sangat ditakuti oleh pasukan musuh, dan namanya pun mulai melegenda. Keesokan harinya, komandan pasukan menyampaikan perihal penting pada sebuah rapat, yakni sebuah misi penangkapan terhadap salah seorang pemimpin tinggi pihak musuh yang bernama Zarqawi. Zarqawi dikenal sangat kejam dan sadis, dan dia merupakan target utama pada misi kali ini, hidup atau mati. Dan rencana pun telah dipersiapkan dengan sangat matang. Zarqawi bersama komplotannya akan segera mereka tumpas. Chris bersama pasukan Amerika yang lain langsung bergerak melakukan penyisiran di daerah yang dicurigai. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan bantuan informasi yang sangat penting dari sebuah keluarga yang bermukim di daerah tersebut. Selanjutnya mereka pun membuat sebuah perangkap pencingan guna menangkap Zarqawi sampai memimpin musuh tersebut, dan tentunya juga pengamanan terhadap sang informan beserta keluarganya. Di lain sisi, ternyata di pihak musuh juga terdapat seorang sniper handal dan juga sangat mematikan. Dia merupakan seorang penembak jitu yang pernah meraih medali pada sebuah ajang olimpiade, dan dia pun selalu antusias dan penuh semangat setiap kali berhadapan dengan pasukan Amerika. Apalagi setelah mendengar kemampuan yang Chris miliki, dia sering menyelidkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pasukan Amerika. Hari itu dia kembali jadi momok yang menakutkan bagi pasukan Amerika. Alhasil rencana yang sudah dirancang itu pun menjadi buyar. Chris bersama pasukan Amerika lainnya malah dibuat kocar-kacir oleh ulah sang sniper misterius tersebut. Korban dari pihak pasukan Amerika pun berjatuhan. Chris benar-benar terdesak dan tidak mampu berbuat banyak pada saat itu. Sang sniper misterius itu mampu mengunci setiap pergerakan Chris, dan misi pun berakhir gagal karena sang informan tadi akhirnya terbunuh oleh Zarqawi beserta komplotannya. Chris tampak sangat kecewa sekali. Dia tak mampu berbuat banyak karena sang sniper musuh sangat menguasai situasi pada kali ini. Zarqawi sang target buruan itu pun berhasil lolos dan gagal untuk ditangkap. Sang sniper itu pun juga berhasil kabur. Chris semakin berhasrat setelah kegagalan ini. Beberapa hari setelah itu Chris pun pulang. Chris mengambil cuti demi menemani sang istri yang lagi hamil tua. Taya sang istri datang menjemput Chris ke bandara. Taya merasa sangat bahagia karena akhirnya dapat bertemu lagi setelah sekian lama terpisah dengan Chris. Mereka pun saling melepaskan kerinduan. Chris juga tampak larut dalam kebahagiaan karena akhirnya bisa kembali pulang ke rumah dan bertemu Taya sang istri tercinta. Beberapa hari setelah itu, dalam perjalanan menuju rumah, Taya merasakan sakit yang amat sangat pada perutnya, dan dia merasa sepertinya bayinya akan segera lahir. Chris dengan cekatan langsung membawa sang istri menuju rumah sakit. Akhirnya Taya sang istri berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka terlihat sangat bahagia menyambut kehadiran anak pertama mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, Chris yang telah menghabiskan masa cuti bersama keluarganya kembali lagi ke medan perang. Esoknya Chris bersama pasukan yang lain ditugaskan untuk melaksanakan operasi patroli keamanan di pusat kota. Chris tampak senang karena bisa kembali bertugas lagi. Seketika Chris dikejutkan oleh sebuah tembakan yang mengenai sahabat dekatnya Biggles. Biggles pun terkapar dan coba untuk segera diselamatkan. Namun ternyata Biggles mendapatkan luka yang cukup parah, dan nyawa Biggles pun akhirnya tak mampu diselamatkan, walau sebelumnya dia sempat mendapatkan perawatan yang intensif.
Chris bersama teman-temannya semakin dibuat kesal oleh ulah sang sniper misterius tadi. Apalagi setelah mengetahui kalau rekan mereka Bigels akhirnya tewas. Dalam amarah yang membara, Chris bersama teman-temannya sepakat dan berinisiatif untuk langsung memburu lagi sang sniper misterius itu. Mereka pun menyisiri sebuah kompleks yang disinyalir sebagai tempat persembunyian sang buruan, yakni beberapa gedung kosong yang tampaknya sudah lama terbengkalai. Mereka pun langsung bergerak. Satu persatu ruangan di gedung itu mereka susuri dan mereka periksa. Akan tetapi usaha tersebut ternyata berjalan sia-sia. Gedung bangunan yang mereka periksa ternyata sudah kosong. Dan buruan ternyata telah kabur meninggalkan lokasi tersebut. Mereka telah masuk dalam perangkap musuh dan korban pun bertambah lagi. Salah seorang prajurit jatuh tewas setelah sebelumnya terjadi aksi baku tembak. Prajurit yang sekarat itu juga tidak dapat diselamatkan. Dia pun langsung tewas seketika. Beberapa hari setelah itu, pasukan khusus sniper Amerika mendapatkan tugas besar lagi dari pusat komando Amerika. Komandan Regu menyampaikan sebuah misi khusus, yakni upaya menumbangkan sniper musuh yang selama ini selalu menjadi momok bagi pasukan Amerika. Rencana pancingan pun sudah dirancang agar target buruan bisa keluar dari persembunyiannya. Chris terlihat sangat antusias mendengar misi kali ini. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, rencana kali ini benar-benar sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Dan semua tim bergegas langsung menuju lokasi yang berada pada pusat kota. Chris yang termasuk dalam regu khusus penembak jitu juga langsung bergerak menuju posisi yang berada pada atap sebuah gedung kosong. Dengan perlahan dan penuh kewaspadaan, mereka bergerak terus menuju atap gedung tersebut. Sesampainya di atas sana, mereka pun langsung menuju posisi masing-masing dan bersiap menunggu kemunculan sang target buruan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya sang buruan keluar juga dari persembunyiannya. Dia terpancing dengan kehadiran beberapa pasukan Amerika yang sedang bekerja memasang tembok beton blokade jalan. Dia pun melepaskan sebuah tembakan yang mampu menewaskan salah seorang prajurit yang sedang bekerja. Alhasil, keberadaan sang target buruan pun bisa terdeteksi oleh Chris. Kesempatan pun datang untuk Chris. Setelah mengetahui posisi pasti sang musuh, Chris pun semakin berhasrat. Chris bersiap dengan bidikannya. Namun ternyata jarak tembak yang terbaca sangatlah jauh, kurang lebih sekitar 2000 meter. Ya, jarak tempuh yang sangatlah jauh untuk sebuah tembakan. Chris pun masih ragu-ragu. Chris mencoba untuk fokus dan membidik lagi sang target. Sementara sang musuh yang telah berhasil menewaskan satu pasukan Amerika tadi masih belum menyadari kalau ternyata dia sudah masuk dalam bidikan Chris. Dan temannya pun ikut meyakinkannya menyemangati Chris. Dengan percaya diri dan demi Bigel sahabatnya yang telah tewas itu, akhirnya Chris melepaskan sebuah tembakan. Dan sebuah peluru melesat dengan mulus dari senapannya. Dan ternyata peluru yang dilepaskan pas tepat mengenai sasaran. Headshot. Tembakan itu menumbangkan sang sniper misterius itu. Chris tampak puas setelah rasa penasarannya selama ini terbayarkan. Akhirnya sang sniper misterius itu berhasil ditumbangkan. Namun ternyata suara letusan dari senjata Chris tadi rupanya mengejutkan pihak musuh.
Celakanya lagi, gedung kosong yang mereka tempati itu ternyata juga merupakan wilayah kekuasaan dari komplotan pasukan musuh. Hujan peluru pun akhirnya tak terelakkan lagi. Mereka pun terjebak karena telah dikepung oleh pasukan musuh. Dengan beringasnya mereka pun terus berdatangan menghampiri. Aksi baku tembak masih terus berlangsung. Di sisi lain, Chris bersama teman-temannya mencoba untuk bertahan. Walau dalam situasi yang terdesak, mereka masih terus memberikan perlawanan. Stok amunisi pun semakin menipis, dan mereka pun kalah dalam jumlah pasukan. Mereka semakin tersudutkan oleh serangan musuh yang membabi buta itu. Pasukan musuh pun makin banyak berdatangan. Mereka memberikan perlawanan yang sangat menyulitkan Chris dan teman-teman. Mereka sudah semakin dekat dengan posisi pasukan Amerika. Mereka sudah mulai bisa masuk area gedung kosong tersebut. Chris bersama teman-temannya yang lain tampak kewalahan. Mereka mencoba untuk menghubungi pusat komando. Pusat komando Amerika pun langsung merespon dan berusaha memberikan bantuan. Pasukan penyelamat bersama beberapa kendaraan evakuasi pun diturunkan dan ditugaskan untuk menjemput mereka. Selanjutnya bantuan udara juga dikerahkan. Beberapa helikopter penghancur bergegas menuju lokasi. Namun cuaca pada saat itu ternyata juga tidaklah bersahabat. Di luar dugaan, badai pasir pun akan segera datang melanda. Alhasil bantuan tersebut berjalan kurang maksimal. Melihat situasi yang semakin memburuk, pusat komando melalui kamera drone berusaha untuk mengarahkan mereka yang terjebak untuk segera bergerak ke posisi yang lebih aman, yakni pada sisi bagian belakang gedung, yang juga merupakan titik penjemputan mereka. Dan ternyata badai pasir yang melanda pada saat itu secara tidak sengaja ikut membantu mereka, hingga akhirnya mereka berhasil lolos dan dievakuasi dengan selamat. Pada adegan selanjutnya, Chris yang sudah pensiun dan baru saja pulang dari medan perang tersebut terlihat lebih banyak berdiam diri dan lebih banyak menghabiskan waktunya di bar. Banyak hal yang telah dia alami, bayang-bayang kelam pada medan perang yang telah dia lalui masih saja menghantui pikirannya. Chris masih belum bisa pulih dan belum bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sipilnya yang sekarang. Chris masih saja teringat pada memori-memori tentang perang di Irak sana. Tingkah lakunya yang berubah drastis membuat istrinya resah dan cemas. Ternyata Chris mengalami depresi pasca trauma perang yang telah dia jalani sebelumnya. Chris pun dibawa ke psikiater dan dia pun menjalani program konseling khusus di bawah arahan dan program sang dokter psikiater. Chris mengikuti semua sesi dan arahan dengan baik. Perlahan tapi pasti Chris pun mengalami perkembangan. Chris terlihat sudah bisa bersosialisasi dan berbincang-bincang bersama teman-teman sesama veteran perang yang lainnya. Akhirnya Chris pun sudah bisa menjalani kehidupan bersama keluarganya dengan normal lagi. Bahkan Chris yang telah berhasil melalui masa-masa sulit tersebut sekarang juga ikut aktif membantu sesama veteran perang yang juga mengalami masalah sama yang pernah dia alami sebelumnya, yakni trauma pasca perang tadi. Banyak veteran yang telah dia bantu, beberapa di antaranya veteran yang cacat karena tugas dalam berperang. Setelah beberapa waktu berlalu, pada suatu pagi yang cerah, Chris yang sekarang sudah punya kehidupan normal lagi didatangi oleh seorang veteran perang yang membutuhkan bantuannya. Mereka berencana menuju ke sebuah tempat. Dan ternyata hari itu merupakan akhir dari kisah Chris, sang sniper legenda perang Amerika. Pada hari itu Chris terbunuh oleh sang veteran yang depresi tersebut.
Ending dari film ini kita akan disuguhkan dengan beberapa video penghormatan terakhir atas jasa-jasa Chris. Tampak banyak masyarakat yang menyambut dan mengiringi jenazah Chris di sepanjang jalan menuju peristirahatan terakhirnya. Film keren karya sutradara hebat Clint Eastwood ini berhasil mencuri perhatian dunia dan juga mendapatkan poin positif dari para kritikus film. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini dinilai juga cukup sukses di pasaran. Terbukti film ini berhasil meraup keuntungan yang cukup tinggi. Oke, itu dia guys, sebuah alur cerita dari film American Sniper. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja cek filmnya segera dan jangan sampai ketinggalan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel kita ya guys, dan nantikan alur cerita dari film-film lain yang gak kalah seru dan juga menarik lainnya. See you next video.